Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar. Pada kali ini kita akan mempelajari sebuah materi praktikum yang berjudul gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus beraturan, dan juga momen inersia. Nah, untuk materi kali ini kita akan bagi menjadi beberapa outline. Yang pertama kita akan mempelajari dari tujuan praktikum, kemudian dasar teori, alat dan bahan, tata cara praktikum, dan juga pengolahan datanya. Nah, yang pertama kita akan melihat dari tujuan praktikumnya terlebih dahulu. Nah, jadi tujuan praktikum pada praktikum kali ini ada 3, yaitu yang pertama mempelajari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB menggunakan pesawat Edward. Yang kedua, mempelajari gerak lurus beraturan atau GLB menggunakan pesawat Edward. Yang ketiga, menentukan momen inersia roda katrol pada pesawat Edward. Selanjutnya kita akan mempelajari dasar teorinya. Yang pertama, dasar teori mengenai GLBB. Apa itu GLBB? Jadi GLBB merupakan gerak translasi atau perpindahan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah, dikarenakan adanya percepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, jadi pada GLBB itu bisa kita simpulkan kalau kecepatan awal dan kecepatan akhirnya itu dia berbeda. Dan disitulah terjadi sebuah percepatan yang konstan. Nah, di sini persamaan GLBB itu ada 3. Yang pertama, ada ST sama dengan SO tambah VO kali T tambah setengah AT kuadrat. Atau ST itu adalah jarak akhir sama dengan jarak awal tambah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali dengan waktu kuadrat. Kemudian persamaan kedua ada VT kuadrat sama dengan VO kuadrat tambah 2 dikali AS. Nah, VT kuadrat adalah kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal kuadrat tambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Kemudian yang terakhir adalah VT sama dengan VO tambah AT. VT adalah kecepatan akhir sama dengan VO kecepatan awal ditambah dengan percepatan kali waktu. Nah, di sini kita bisa lihat di tengah ada grafik GLBB. Nah, grafiknya itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada grafik jarak terhadap waktu. Kemudian yang kedua ada grafik percepatan terhadap waktu. Yang ketiga ada grafik kecepatan terhadap waktu. Dan yang keempat ada grafik kecepatan terhadap waktu, tetapi dengan VO. Nah, yang pertama kita bisa lihat grafik jarak terhadap waktu. Nah, bisa kita lihat semakin jaraknya semakin jauh dan semakin waktunya semakin panjang, maka si kecepatan itu semakin naik. Tetapi di sini kenapa melengkung? Karena bisa kita lihat bahwa di persamaan GLBB itu dia memiliki persamaan kuadrat, sehingga grafiknya di sini dia membentuk melengkung seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada grafik percepatan terhadap waktu. Nah, pada garis yang percepatan ini kita bisa lihat garisnya itu dia garis lurus stabil di satu angka yang sama. Karena berdasarkan dari definisinya gerak translasi atau perpindahan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah dikarenakan adanya percepatan yang konstan, sehingga gambar grafiknya seperti ini. Nah, yang ketiga di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu, yang dimana berbanding lurus ya, kecepatan semakin naik, waktu semakin naik, dan jaraknya pun juga semakin jauh seperti itu. Nah, bedanya dengan yang keempat ini, dia hanya beda pada VO-nya yang bisa kita ubah gitu sesuai kita yang inginkan. Kemudian kita masuk ke hukumnya. Jadi di sini dia ada 2 hukum yang kita pakai pada praktikum GLBB, yaitu yang pertama hukum 2 Newton, yaitu yang berbunyi sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian ada hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Kemudian dasar teori GLB, atau yang bisa kita ketahui sebagai gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan merupakan gerak perpindahan
benda pada garis atau lintasan lurus dan mempunyai kecepatan yang konstan. Nah, berbeda dengan yang GLBB. Kalau yang GLBB tadi kan percepatannya yang konstan. Nah, sekarang kalau GLB itu kecepatannya yang konstan. Maka dari itu, persamaan GLB pun berbeda dengan GLBB. Tetapi di sini hanya ada satu persamaan. Nah, persamaannya tersebut adalah ST sama dengan SO tambah V kali T. Nah, ST di sini adalah jarak akhir sama dengan jarak awal ditambah dengan kecepatan dikali dengan waktu. Selanjutnya, di sini ada grafik GLB, bisa teman-teman lihat. Di sini hanya ada dua ya grafiknya. Yang pertama ada grafik S terhadap T atau grafik jarak terhadap waktu. Kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita lihat grafik V terhadap T, karena di sini kecepatannya konstan, maka grafiknya itu garis lurus stabil tanpa ada kenaikan naik atau turun. Nah, begitu juga dengan grafik jarak terhadap waktu. Semakin jaraknya jauh, semakin waktunya lama, maka grafiknya akan naik secara stabil juga karena kecepatannya konstan. Kemudian di sini kita hanya menggunakan satu hukum, yaitu hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini berbunyi sigma F sama dengan 0. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari momen inersia. Nah, momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, momen inersia suatu benda terhadap poros tertentu besarnya sebanding dengan massa benda tersebut dan sebanding dengan kuadrat dari jarak benda terhadap porosnya. Nah, jadi kita akan mempelajari sebuah kelembaman itu pada alat katrol ya, yang ada pada pesawat Edward yang nanti kita pelajari di pengambilan datanya. Nah, jadi si persamaan momen inersia itu adalah I sama dengan M kali R kuadrat. I itu adalah momen inersia, M-nya di sini adalah massa, dan R di sini adalah jari-jarinya. Nah, terus di sini juga ada rumus percepatannya. A sama dengan M3 dikali G per M1 tambah M2 tambah M3 plus I per R kuadrat. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari rumus yang percepatan ini lebih lanjut pada praktikum percobaan yang nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Yang terakhir adalah alat dan bahan. Untuk GBB sendiri, kita akan menggunakan satu set pesawat Edward yang lengkap, terdiri dari tiang berskala, katrol dan tali, 2 beban bermassa, 2 beban tambahan, penjepit beban, penyangkut beban, dan juga landasan akhir. Nah, jadi pesawat itu secara garis besar gambarnya seperti ini. Tetapi di sini ada sedikit keterbatasan karena tiang berskalanya tidak ada dalam gambar di sini. Tapi nanti bisa kita lihat pada video selanjutnya bentukan pesawat Edward yang versi aslinya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan juga jangka sorong. Jangka sorong di sini untuk mengukur dari jari-jari si katrol yang ada di pesawat Edward-nya itu sendiri. Kemudian kita akan menggunakan stopwatch karena di sini cara kerjanya kita akan menjatuhkan beban massa yang utama ke landasan akhirnya, dan kita akan mencatat waktu jatuhnya tersebut menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan raca teknis lengkap, yang dimana dan raca ini berfungsi untuk mengukur massa dari beban utama ini dan juga beban tambahan yang akan kita pasang di atas beban utama pesawat Edward itu sendiri. Nah, di sini kan ada penjelasannya untuk tiang berskala itu. Dia nanti ada di sekitar di sini. Tiang berskala. Nanti di situ ada skala-skala jarak ketinggiannya dalam satuan sentimeter. Nah, katrolnya itu adalah yang lingkaran yang di tengah ini. Dan juga 2 beban bermassa
itu adalah M1 dan M2. Sedangkan dua beban tambahan itu adalah yang M3-nya, seperti itu. Kemudian alat dan bahan di GLB. Untuk alat dan bahan, secara garis besar dia sama dengan GLBB, menggunakan pesawat Atwood lengkap dan juga teman-temannya. Dan lanjut, yang terakhir, alat dan bahan momen inersia. Nah, di sini juga sebenarnya alatnya juga mirip, cuma kita lebih fokus pada penggunaan jangka sorong dan juga neraca O-house atau neraca teknis lengkap. Yang berfungsi jangka sorong ini akan mengukur jari-jari si katrolnya, sedangkan neraca teknis lengkap ini dia berfungsi untuk mengukur massa dari beban utama dan beban tambahannya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tata cara praktikum. Selamat datang di Lab Fisika Dasar. Kali ini kita akan mempelajari salah satu modul di praktikum fisika dasar, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan juga gerak lurus beraturan atau GLB dan GLBB. Nah, sebelum kita memasuki praktikum tersebut, kita akan melihat terlebih dahulu alat-alat apa saja yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama itu adalah pesawat Atwood-nya itu sendiri. Nah, alat ini yang nanti akan kita gunakan untuk mempelajari si GLBB itu sendiri, baik GLBB maupun GLT dan momen inersia. Nah, selanjutnya alat ini terhubung dengan suatu alat di sini yang gunanya adalah untuk menghitung waktu yang nanti akan kita cari pada praktikum kali ini. Selanjutnya di sini ada neraca O-house yang berguna untuk mengukur massa dari dua beban tambahan yang nanti akan kita pasang pada pesawat itu tersebut, dan juga si beban utamanya sendiri yang nanti kita akan pasang di alat itu juga. Dan yang terakhir di sini ada si jangka sorong yang fungsinya adalah untuk mengukur dinameter dari sebuah alat atau benda yang nanti kita akan ukur adalah katrol yang ada di pesawat Atwood ini sendiri, karena kita akan mencari momen inersianya seperti itu. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih nama-nama alatnya itu apa aja yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengukur beban utama dari pesawat Atwood dan juga beban tambahan si pesawat itu sendiri. Di sini kita akan mengukur massanya si beban utama ini dengan cara menggunakan si neraca O-house yang ada di sini. Nah, sebelum kita mengukur neraca O-house ini, dia memiliki nilai skala terkecil sebesar 0,01 gram yang bisa kita lihat langsung di sini. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa ketidakpastian dari neraca O-house di sini itu tinggal kita kalikan aja, setengah dikali dengan NST alat ini, atau setengah dikali dengan 0,01 gram, yang dimana hasilnya adalah 0,005 gram. Nah, selanjutnya kita langsung ukur aja si beban utamanya. Tinggal kita taruh. Nah, tinggal kita atur aja si besi-besi yang ini agar menyesuaikan, agar dia stabil di angka 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari massa beban utama pesawat Atwood ini adalah sebesar 101 gram. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi si besi ini ke sebelah kanan, dan kita akan ukur si beban tambahan ini. Sama caranya seperti barusan, tinggal kita taruh sini dan kita sesuaikan alat-alatnya. Nah, di sini besinya kan sudah dia menunjukkan di angka 0 ya, walaupun dia sedikit bergoyang-goyang. Di sini tertulis bahwa
massa si beban tambahan ini adalah sebesar 5 gram, seperti itu. Setelah kita mengukur massa dari beban utama dan beban tambahan ya, kita akan lanjut dengan mengukur si panjang dari si katrol ini menggunakan si alat ini, yaitu adalah jangka sorong. Nah, seperti kita ketahui dulu SMA kita pernah menggunakan jangka sorong kan. Nah, jangka sorong itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah skala utamanya yang ada di tengah, dan juga ada skala noniusnya dalam satuan milimeter, seperti itu. Nah, nanti akan ada gambarnya di samping saya. Nah, lanjut. Untuk nilai skala terkecil dari jangka sorong yang kita pakai kali ini adalah 0,02 mm. Nah, lanjut. Kita akan mengukur si katrolnya itu tersebut. Nah, kita tinggal pasang di sini. Nah, kalau udah tinggal kita kunci, lalu kita ukur sini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya si angka 0 ini, angka 0 yang ada di skala nonius, dia itu berada tepat di angka 13 walaupun lebih dikit ya. Berarti dia hitungannya udah masuk di jarak 13 cm seperti itu. Setelah itu kita lihat nih di yang skala nonius ini garis mana yang sejajar dengan si skala utama yang ada di atasnya. Nah, apabila kita lihat di sini angka 1 yang ada di nonius ini dia sejajar persis dengan garis yang di skala utamanya. Nah, lanjut. Apabila udah kita lihat ada yang sejajar. Nah, kebetulan di sini kan yang sejajar adalah angka 1. Ini angka 1 ini tepat garis kelima dari angka 0 kan, berarti dia garis kelima, tinggal kita kalikan dengan 0,02 mm tadi, yang nanti kita akan dapat hasil sekian. Nah, jadi kita masuk ke pengambilan data dari praktikum GLB dan GLB. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari GLBB pada pesawat Edward ini. Nah, yang pertama, untuk GLBB itu sendiri, kita akan menghitung waktu ketika beban utama ini kita jatuhkan dari titik A menuju titik akhir dengan menggunakan timer counter yang ada di samping. Untuk percobaan pertama, kita akan menjatuhkan beban utama beserta satu beban tambahan pada ketinggian 10 cm terhadap landasan akhir. Dan selanjutnya ini percobaan kedua menggunakan satu beban tambahan pada ketinggian 15 cm. Dan yang ketiga, kita akan menjatuhkan pada ketinggian 20 cm dengan satu beban tambahan. Dan yang terakhir, kita akan menjatuhkan dari ketinggian 25 cm menggunakan satu beban tambahan. Nah, tadi kan kita menggunakan yang bebannya cuma satu beban tambahannya. Sekarang kita tambahkan satu lagi beban tambahan. Nah, kita akan menggunakan percobaan yang mirip seperti barusan, 4 kali di ketinggian 10, 15, 20, dan 25. Sekarang kita akan mencoba menghitung waktunya ketika dia dijatuhkan dari ketinggian 10 cm. Oke, ini untuk percobaan pertama menggunakan dua beban tambahan pada ketinggian 10 cm. Selanjutnya ini percobaan kedua menggunakan dua beban tambahan pada ketinggian 15 cm. Selanjutnya kita akan menjatuhkan pada ketinggian 20 cm dengan dua beban tambahan. Dan yang terakhir kita akan menjatuhkan dari ketinggian 25 cm menggunakan dua beban tambahan. Untuk GLB nanti kita jatuhkan si beban utama ini, lalu waktu itu akan kita hitung dari saat si beban tambahan ini tersangkut pada penjepit bebannya, dan juga waktu akhir itu pada di landasan yang terakhir di sini, seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan menjatuhkan beban dari ketinggian 10 cm percobaan GLB.
Selanjutnya kita akan menambahkan ketinggiannya menjadi 15 cm. Kemudian kita lanjut pada ketinggian 20 cm. Dan yang terakhir kita akan menjatuhkan pada ketinggian 25. Terakhir kita akan mencari tahu nilai momen inersia pada katrol ini. Jadi untuk praktikum kali ini kita cuma ingin mencari nilai inersia dari katrol ini. Nah, caranya cukup gampang. Tadi kan kita sudah menghitung dari jari-jari katrol tersebut menggunakan jangka sorong, dan juga kita sudah mengetahui massa dari beban utama dan beban tambahannya. Nanti tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah ada.